Bab 300. Kita tidak akan menjadi musuh. Gita bersemangat, tapi Claire Sen masih khawatir. Dia tidak ingin pergi dengan Davin Ye. Colden Ye sudah salah paham tentang dia dan Davin Ye. Jika dia pergi ke perjamuan dengan Davin Ye lagi, alangkah baiknya jika dia tidak terlihat. Tetapi jika seseorang melihatnya dan menambahkan beberapa kata buruk, bukankah Colden Ye akan salah paham lagi? Memikirkan hal ini, Claire Sen bahkan lebih tidak senang. Davin Ye berkata, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kami akan pergi segera setelah mendapatkan informasinya. Omong-omong, aku akan mengirimmu ke sana. Kamu bisa melihat informasi yang telah dikumpulkan sekretarisku dalam perjalanan nanti. Saat tiba aku akan mencari tempat yang aman untuk mengeluarkanmu dari mobil sebelum tiba, sehingga orang lain tidak akan salah paham." Claire Sen. Dia menatap Davin Ye dengan heran, merasa sangat bersalah untuk sesaat. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah dia takut Colden Ye akan salah paham, jadi dia ingin menolak pergi dengan Davin Ye. Tapi tidak berharap Davin Ye memikirkan segalanya untuk dirinya sendiri dan juga menebak pikirannya, dia benar-benar. Untuk sesaat, Claire Sen tersipu, tapi dia malu. Di depan Davin Ye, ada banyak waktu ketika dia merasa sangat bersalah. "Jadi, apakah kamu sudah merasa tenang?" tanya Davin Ye. Claire Sen terdiam, dia menggigit bibir bawahnya dan menurunkan matanya, tanpa menjawab kata-kata Davin Ye. Gita mungkin merasakan emosinya dan buru-buru berbicara untuk Claire Sen, "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada wakil CEO Ye untuk Claire, Anda sangat baik dan sangat prihatin pada orang lain." Davin Ye melirik waktu di arlojinya, "Seharusnya segera, masih ada waktu, jadi jangan khawatir." "Iya." Setelah menunggu sekitar setengah jam, sekretaris Davin Ye akhirnya datang. Ketika dia berjalan ke Davin Ye, dia tersenyum pada Claire Sen. Claire Sen pernah bertemu dengannya, dia mencarinya ketika dirinya dipindahkan dan selalu membujuknya di tempat kerja. Saat bertemu sekarang, dia hanya merasa malu. "Maaf membuat kalian menunggu lama. Ada banyak informasi, jadi butuh waktu lama untuk mengaturnya. Apakah keduanya keberatan?" "Tidak, terima kasih." Claire Sen berdiri dan tersenyum padanya sebagai salam. Tatapan sekretaris jatuh di wajahnya dan kemudian berkedip nakal, "Karena informasi telah dikirim, saya tidak akan mengganggu kalian, wakil CEO saya kembali dulu. Ibuku masih menungguku untuk makan." "Ya, hati-hati di jalan, pergi." Setelah sekretaris pergi, Claire Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Masalah kali ini telah merepotkan kakak tertua dan sekretaris. Terima kasih banyak." "Tidak perlu mengucapkan terima kasih, kotak di atas meja adalah gaunmu, kan? Jika kamu ingin pergi ke perjamuan, kamu harus berdandan, bawa informasinya dulu, lalu pergi sekarang." Setelah berbicara, Davin Ye mengambil kunci mobil dan berdiri lebih dulu. Ketika Claire Sen melihatnya, dia tidak bisa melihat dokumen lagi, jadi dia hanya bisa berdiri dengan kotak dan dokumen itu. Davin Ye meminta mereka untuk menunggu di pintu setelah dia kembali dari check-out. Dia pergi untuk mengambil mobil, jadi Claire Sen dan Gita menunggu di pintu. Ini baru sekitar jam 7, masih banyak waktu saat sampai di tempat. Claire setelah naik bus, ingat baca dulu informasinya untuk melihat bagaimana hasilnya, jangan bertindak gegabah setelah mengetahui hasilnya. Pikirkan hal-hal dengan jelas sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan ya. "Kamu tidak pergi denganku?" Claire Sen memandang Gita dan bertanya dengan ragu. Gita mengangkat bahu dan tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan pergi bersamamu. Itu adalah jamuan makan, dan tidak ada yang mengundangku. Bukankah akan membuat orang tertawa jika aku ikut?" Mendengar, Claire Sen mengerutkan alisnya dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 hari terakhir, dia sepertinya sudah terbiasa dengan penemanan Gita. "Jangan khawatir, kamu hanya perlu mengingat kata-kataku,
Jangan impulsif tentang semuanya, lakukan setelah kamu memikirkannya dengan jelas, oke? Claire Sen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia melangkah maju dan memeluk Gita. Terima kasih atas kerja kerasmu selama 2 hari ini. Aku sebenarnya salah paham denganmu sebelumnya dan aku minta maaf. Setelah bergaul denganmu, aku menemukan bahwa kamu adalah orang yang bodoh dan lebih naif dariku, tapi lupakan saja, siapa yang menyuruhku untuk mengakuimu sebagai teman. Jadi di antara teman, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Iya. Untuk beberapa alasan, tenggorokan Claire Sen tercekat. Teman, sahabat baik membuatnya tiba-tiba memikirkan Sally Han lagi. Mungkin, sebelum mereka berdua jatuh cinta pada pria yang sama, persahabatan di antara mereka sudah nyata. Baru kemudian, ketika mereka jatuh cinta dengan pria yang sama dan mulai bersaing, mereka tidak bisa berteman lagi. Di masa depan, kita tidak akan bermusuhan kan? Mendengar itu, Gita tercengang, bagaimana mungkin? Kami tidak akan pernah seperti kamu dan Sally Han. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan, aku adalah orang yang berprinsip. Aku tidak akan pernah menyukai orang yang sama denganmu, selama aku tahu pria itu berhubungan denganmu. Aku akan mengatakan pada diriku sendiri untuk menjauh darinya, dan aku tidak akan pernah tergoda. Bagaimana dengan Sally Han? Apakah dia memperingatkan dirinya sendiri seperti itu? Apakah dia mengendalikan dirinya pada awalnya tetapi tidak bisa mengendalikannya lagi, atau dia tidak pernah memperingatkan dirinya sendiri seperti ini, tetapi hanya mengikuti kata hatinya dan jatuh cinta padanya, dan kemudian, "Yah, jangan terlalu memikirkannya. Aku akan pergi dari sini setelah kamu masuk ke mobil. Jika punya sesuatu, kamu bisa mengirimiku pesan teks dan kita akan mendiskusikannya." Setelah berbicara, Gita dengan lembut mendorongnya, lalu menariknya ke samping dan menunggu mobil bersama. Segera, mobil Davin Ye melaju keluar dan berhenti di depan keduanya. Dia masih seorang pria terhormat yang keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka. Setelah Claire Sen masuk ke dalam mobil, Davin Ye memberi isyarat kepada Gita untuk masuk juga. Gita melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku tidak akan masuk ke mobil. Bukankah kalian masih ingin pergi ke tempat perjamuan? Cepatlah bergegas. Aku akan mengirimmu karena sejalan." Davin Ye tersenyum. Gita tersenyum canggung, "Wakil CEO Ye, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Rumahku dekat. Aku akan naik taksi dan segera tiba. Kalian pergi dulu." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Davin Ye ke depan mobil, lalu berbalik dan lari. Melihat sosoknya berlari, rasa frustrasi melintas di mata Davin Ye, dan kemudian dia masuk ke mobil lagi. Dia melirik Claire Sen di kursi belakang, dia tidak mau masuk ke mobil. Claire Sen mengangguk, "Tidak apa-apa, biarkan dia pergi." Setelah berbicara, dia menurunkan matanya dan melihat jari-jari kakinya dengan tenang. Faktanya, Claire Sen bisa merasakannya. Gita sengaja menghindari Davin Ye, Golden Ye, mungkin karena dia takut hari itu tiba. Bersambung.